Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita tidak membaca kitab tauhid karena qadar Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini adalah merupakan malam pekan kelima pada hari Jumat malam atau malam Sabtu, di mana sebagaimana kesepakatan atau komitmen kita bahwa di kajian kita ini ada 3 materi yang kita bahas. Materi yang pertama tentu prioritas kita adalah tauhid, dan kemudian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila terdapat dalam 1 bulan itu 5 Jumat, maka Jumat kelima kita membahas tentang akhlak. Karena akhlak ini juga adalah merupakan punya peranan penting bagi seorang kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Innama bu'istu makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus, kata beliau, untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi penentu dari kebaikan Islam seseorang itu tentu adalah ahsanul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini saya menukil dari beberapa hadis-hadis yang terdapat di kitab Riyadhus Shalihin. Salah satu subjudulnya adalah yaitu tentang perintah menyambung tali silaturahim dan haram memutusnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya seraya memerintahkan hamba-hambanya agar senantiasa bertakwa kepadanya. Dan dia adalah merupakan zat yang maha suci, yang dengan namanya ya kita menyebut sebagian hamba meminta kepada sebagian yang lain, di mana salah seseorang dari mereka berkata, dengan menyebut nama Allah aku memohon kepadamu. Dan selanjutnya dia memerintahkan kepada mereka untuk tidak memutuskan hubungan silaturahim, akan tetapi mereka harus
senantiasa menjaga keutuhannya dan kemudian menyambungnya kembali bila mana ya silaturahim tersebut terputus. Di antara dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kita ambil salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-1. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Artinya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu bapak kita Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu ibunda kita Hawa. Dan Allah menciptakan Hawa, dan dari dirinya lah, ya, dan dari keduanya lah Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak sampai ya kepada kita hari ini. Nah, oleh sebab itu Allah perintahkan kepada kita, bertakwalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya, dan kamu saling meminta, dan kemudian peliharalah ya bagi kamu hubungan kekeluargaan atau silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kalian. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka atau melarang mereka untuk memutus silaturahim, akan tetapi mereka senantiasa ya menjaga keutuhannya dan kemudian ya menyambung apabila ya ada yang putus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21, "Wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal." Ya, artinya dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Surat Ar-Ra'd ayat 21. Dengan demikian jemaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Dari ayat yang kita baca ini ya adalah bagian dari ayat-ayat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji ini, bahwa mereka akan mendapatkan ya akibat baik, akibat keberuntungan dan pertolongan di dunia bahkan di akhirat kelak. Dan di antara mereka ya menyambung apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dihubungkan. Misalnya adalah yaitu silaturahim atau berbuat baik kepada kaum kerabat, dan juga kepada kaum fakir miskin, serta orang-orang yang membutuhkan mencurahkan seluruh amal kebaikan tersebut. Ini yang kita sebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan berikutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Dari pembahasan kita ini tentang silaturahim ini, menyambung silaturahim ini, kita akan bawakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan seseorang ya menyambung silaturahim.
Kenapa demikian? Tentu sudah kita ketahui bahwa orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala ya lapangkan rezekinya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Kita lihat dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah melalui jalur ya seorang khadim beliau, yaitu Anas bin Malik ya radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Ya. Artinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih? Ya, ittifaq di antara ya sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kandungan hadis yang mulia ini, yang pertama adalah bahwa silaturahim merupakan salah satu dari jalan ya dilapangkan dan diluaskan rezeki seseorang serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kehidupan ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, faedah dari hadis ini juga disebutkan bahwa di dalam hadis tersebut terdapat penggabungan terhadap permintaan perlindungan oleh rahim kepadanya. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyambungnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, dan demikian itu adalah merupakan salah satu dari dirinya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah pun akan memutuskannya, bahwa ya bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal yang demikian. Artinya adalah bagi siapa yang memutus silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan perbuatan hal yang demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang membina persaudaraan itu bukanlah orang-orang yang senantiasa memberikan balasan atau hadiah, ya. Akan tetapi orang yang menghubungkan atau yang menyambung silaturahim atau persaudaraan adalah orang-orang yang jika kamu ya atau kerabatnya memutuskan hubungan, maka dia menyambungnya. Ini tampak jelas ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar bin Al-As ya radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qal laisa al-wasil al-mukafi walakinnal wasilal ladzina idza qata'at rahimuhu wasalaha. Rawahul Bukhari. Dari hadis yang kedua ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang-orang yang membina persaudaraan ya, bukanlah orang-orang yang memberikan balasan. Ya, terkadang-kala kan kita melihatnya adalah kalau ya diberikan hadiah, ini adalah bentuk ya membina persaudaraan. Tapi ini bagiannya.
tapi bukan itu yang paling prioritas atau yang paling utama. Akan tetapi adalah yaitu orang yang membina persaudaraan itu bukanlah orang yang memberikan balasan. Akan tetapi orang-orang yang menghubungkan persaudaraan adalah orang yang jika kaum kerabatnya memutuskan, ya, memutuskan di sini adalah yaitu memutuskan hubungan silaturahim, maka dia menyambungnya. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, terdapat beberapa kandungan dari dua hadis yang kita baca ini, ya, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, ya. Kandungan yang pertama kata beliau adalah yaitu bahwa seorang muslim harus memulai menyambung hubungan dengan kaum kerabatnya dan terus melakukan hal tersebut meski mereka tidak menerima atau tidak mengimbangi tindakan itu dengan kebaikan. Ya. Faedah yang pertama ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini sering kalau kita perhatikan. Ya, apabila terjadinya clash di antara satu sama lain, ya, maka tidak jarang kita perhatikan terjadinya pemutusan silaturahim. Namun hal demikian, ya, tentu tidaklah merupakan terjadinya kedua belah pihak. Ya, apa maksudnya di sini? Jadi yang memutuskan silaturahim itu bukan kemauan kedua-duanya. Kita tahu bahwa manusia, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak maksum. Ya, artinya di sini adalah bahwa kesalahan itu setiap anak Adam itu pasti terjadi, disengaja atau tidak disengaja. Ya. Nah, namun ketika terjadi hal yang demikian, ya, bagi seseorang yang barangkali, ya, merasa dirinya dizalimi atau merasa dirinya dibikin menjadi marah. Namun ada keinginan seseorang yang punya kesalahan ini untuk minta maaf, untuk menyambung silaturahim. Ya. Namun kalau kita lihat karakter tabiat manusia, terkadang kala ada yang mudah, ada yang susah. Bagaimana tidak? Ya, apabila terjadi suatu kesalahan, ya, seseorang saudaranya bermurah hati, dia meminta maaf. Tetapi apa katanya? Yang sering kita dengar ini, ya, saya tidak akan maafkan antum. Saya tidak akan maafkan si fulan sampai hari kiamat atau sampai mati. Sedemikiannya. Ya, sering kita dengar ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seandainya seorang hamba, bahkan dalam hadis qudsi disebutkan seorang hamba membawa dosa sepenuh bumi, ya, kalau dia minta ampun, aku ampuni. Tapi manusia, ya. Nah, oleh sebab itu di sini dibutuhkan harus berlapang dada. Ya, jangan karena persoalan sepele, ya, kemudian, ya, diboikot, kemudian, ya, didiamkan saudara. Bahkan saudaranya sudah minta maaf, dia nggak mau terima. Nah, hal yang demikian, ya, ini terjadi juga pada diri saya sendiri. Pernah, ya, dengan jamaah masjid. Ya, barangkali cerita sedikit aja ya Bapak, ya, sebagai informasi saja. Ada seorang jamaah punya cucu angkat kalau nggak salah, ya, main ke tempat saya. Kebetulan main di teras. Terus kita tanya, "Dek, namanya siapa?" Dia bilang namanya Gulam Ashabul Yamin. Apa artinya itu? Gulam itu kan laki-laki, ya. Ashabul Yamin itu bukan nama sebenarnya. Itu nama golongan kanan. Oh, bagus namanya ini. Tapi bukan Gulam Ashabul Shimal, ya. Saya bilang. Nah, terus orang tuanya yang perempuan datang. "Kenapa Pak Ustaz?" "Enggak, nanya-nanya nama si ini, siapa? Gulam."
Iya, namanya gulam ashabul yamin. Bagus tuh, tapi bukan gulam ashabul shimal ya. Ternyata salah menangkap, dilaporkan ke kakek angkatnya ini. Kakek angkatnya ini adalah orang yang lama di masjid, cuman kurang ini apa? Agak kaku, kurang bergaul. Biasa saya kalau misalnya nggak ada acara keluar, tilawah gitu ya, baca Al-Quran, benar datangin oleh beliau, sembari salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang baca Al-Quran ini asal baca Al-Quran aja ya. To the point aja ngomongnya, saya bilang langsung aja, ada apa ini? Iya, saya punya cucu sudah capek-capek memberikan nama katanya, malah diganti-ganti. Terus saya balik tanya, yang abang maksud siapa ini? Iya, itu cucu saya namanya Gulam Ashabul Yamin, kok diganti Ashabul Shimal gitu ya. Golongan kanan, golongan kiri kan gitu ya. Saya bilang saya tidak mengganti. Ya, saya katakan cuman, bahkan ibunya tanya, Pak Ustadz itu artinya apa sih? Nah, ibunya tanya. Sementara kakeknya bilang, bagaimana nggak tahu ibunya? Saya aja ngasih tahu ke ibunya, nama anak ini Gulam Ashabul Yamin, artinya adalah ya gulam golongan kanan. Tetapi kok ibunya tanya ke saya artinya apa Pak Ustadz? Kakeknya bilang saya udah kasih tahu, ibunya sendiri tanya pada saya. Nah akhirnya sudah deh minta maaf. Kemudian berlanjut sampai sekarang ini. Bahkan kalau saya jadi imam hari Kamis, mulai dari subuh sampai Isya itu nggak ke masjid ya, hari Kamis sampai demikian. 2 kali Id saya pulang khutbah, saya mampir walaupun nggak masuk rumah, salaman sampai demikian. Nah, tapi nggak apa-apa. Bagi seorang yang bijak, bagi seorang yang berilmu, ya, kalau hal itu kita lakukan, bertambah-tambah kebaikan kita, dan bagi dia bertambah-tambah dosa. Jadi nggak apa-apa. Ini satu contoh saja ya, sebab nggak ada contoh yang saya bisa ini kan kepada orang lain. Rupanya seseorang itu adalah memang agak temperamen. Baru tadi juga pagi terjadi di masjid saya juga. Seorang muazin azan. Kemudian selesai azan kan pakai jam waktu itu antara azan qabla iqamat, sebelum qamat ya. Waktunya kalau nggak salah 10 menit. Nah si muazin ini karena dia konsekuen kepada jam itu yang ada, ya, apalagi dia melihat belum 10 menit, baru berapa menit lah, kira-kira tinggal 2 menit lagi, baru 8 menit. Dan di samping itu juga dia melihat ada seseorang yang salat qabliyah subuh. Dia marah-marah. Ini kok nggak komat-komat sih? Mau jam berapa salat subuhnya? Udah siang ini. Yang ininya sabar, begitu habis sholat terkumpul di antara pengurus masjid. Kemudian yang tadi dimarahi dipanggil. Sudah haji sih, bang, sedih sebentar. Apaan? Orang komat kok ditunda-tunda, nggak mau dia. Orang tersebut juga itu. Wah ini saya pikir ya, memang sudah watak walau alam ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tinggalkan hal demikian. Yang saya maksud di sini adalah bahwa ya jangan kita senantiasa bermusuhan itu sampai demikian. Bahkan ulama mengatakan kalau untuk urusan dunia aja maksimalnya cuma 3 hari. Ya. Kalau untuk seseorang menodai agama boleh seumur hidup. Mencaci maki agama, katakan merendahkan agama, menghina agama. Nah ini menandakan jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, bahwa terkadang kala memang manusia itu wataknya berbeda. Padahal mohon maaf kalau kita sudah satu jamaah di masjid itu berlebih dan berkurang salah dan hal-hal yang terkadang kurang berkenan itu wajar saja. Ya. Tetapi kok sampai demikian? Nah, makanya kalau kita lihat ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, seketika kita minta ampun, seketika kita berdoa kepada Allah, kita bertaubat, Allah terima taubat. Tapi kalau manusia terkadang kala ada yang punya watak yang begitu. Ya, sampai mati, walaupun terkadang kala kalau orang ini tidak disebutkan sampai mati, ya, tetapi bukti yang kita lihat itu tetap saja walaupun kita sudah salama, sudah minta maaf, apa manfaatnya kira-kira?
Ya Allah nanti dengan yang muazin itu juga gimana ini ya. Kalau saya memang sudah sama dia itu sudah diajak, dia tidak mau berjamaah dengan saya ketika saya jadi imam di hari Kamis mulai dari subuh sampai isya. Pokoknya satu harian itu tidak sholat di sempit dunia. Ya, sempit dunia. Jadi orang itu tidak usah terlalu banyak protes, tidak usah terlalu banyak mengatur. Kalau baca Al-Quran katanya pintar, disuruh maju nggak mau. Kalau ngatur-ngatur pengurus pintar, disuruh jadi pengurus nggak mau. Maunya apa? Jadi saya rasa kalau itu memang pergi haji beneran, jauh dari kemakmuran, nggak tanpa perubahan. Inti dari seseorang itu pergi haji mabrur, ya walaupun ya tidak secara keseluruhan, paling tidak rupanya kalau saya baca di kitab-kitab ulama menyebutkan bahwa ini terhadap orang-orang Yahudi yang awalnya masuk Islam. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa apabila seseorang Yahudi atau Nasrani dulu dia baik di agamanya, ketika dia masuk Islam maka akan baik juga di dalam Islam. Nah, rupanya seseorangnya saya lihat ketika seseorang itu dia bertobat, sholat berjamaah ke masjid, ketika itu jadi preman, kepremanannya juga dibawa ke masjid. Nah, berarti ini tidak ada perubahan. Nah, dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Bila mana hal yang demikian terjadi bagi diri kita, ya tentu mendahului untuk meminta maaf lebih baik. Apa sih kita manusia ini sama Allah? Yang kita cari apa? Karena Allah tuh. Ya, seseorang salah terhadap kita, seseorang yang barangkali ya agak nyenggol-nyenggol kita sedikit lah dengan hal yang kita nggak suka, maafkan yang terbaik. Jadi kemana aja kita nanti bergaul, ya saudara kita banyak. Tapi kalau seperti itu susah. Kemudian jamaah rahimani rahimahullah, kita ambil faedah hadis yang kedua, ya bahwa kewajiban untuk mengikhlaskan amal perbuatan hanya untuk Allah semata. Ya, meskipun dia tidak mendatangkan kebaikan di dunia, maka nanti ingat, ya di akhirat kebaikan itu, ya akan selalu bersamanya, akan dia peroleh. Ya, ini yang kedua, faedah hadis yang kedua. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kandungan hadis atau faedah hadis yang kita baca tadi di atas adalah bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap muslim tidak boleh menjadikan atau memutuskan perbuatan memutuskan perbuatan baik dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi ibaratnya begini, kalau orang berbuat jahat kita itu ya jangan kita balas dengan jahat lagi. Kalau begitu kita nggak ada nilainya sama dengan kita, dengan dia. Jadi jangan dipakai kaidahnya kaum kafirin Nasrani kalau ditampar pipi kiri atau kalau ditampar pipi kanan kasihkan. Kita tidak demikian, tapi pada tempatnya. Ya. Bukankah Rasulullah SAW ya ketika orang-orang Yahudi itu terhadap Rasulullah itu, ya kaum Quraisy terutama kaum kafir Quraisy itu melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk Nabi SAW. Tapi beliau adalah merupakan uswatun hasanah. Setiap apa yang beliau lakukan itu membawa hikmah. Betapa banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika memusuhi Rasulullah, ketika Rasulullah bersilaturahim menampakkan akhlak yang baik kepada mereka, akhirnya mereka tertarik, simpati, mereka masuk Islam. Banyak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Walaupun kita demikian, tidak mampu seperti itu, paling tidak berusaha untuk menjadikan diri kita yang namanya meniru akhlak Rasulullah. Beliau adalah sebagai uswatun hasanah. Kita meniru tentu tidak akan sempurna sebagaimana yang beliau lakukan, tapi ada kecenderungan. Nah, ini adalah merupakan seorang yang beriman, yang berakhlak yang baik.
Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kandungan dari sini ya, faedah bagi kita adalah bahwa yang keempat, silaturahim ya, ditetapkan syariat adalah menjambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita, dan kemudian ya, memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, dan juga memberikan kepada orang yang tidak memberikan kepada kita. Dan silaturahim itu ya, bukanlah menyambung hubungan yang mengharapkan ya imbalan atau balasan. Ya. Silaturahim itu intinya adalah ibadah, nilainya tinggi. Kalau hanya sekedar imbalan dengan materi nggak seberapa. Tetapi ketika seseorang itu bisa bersilaturahim, ya ketika terputus ya dia sambung lagi, ya. Kalau ingin mendapatkan balasan seluruh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada kita tidak seimbang dengan apa-apa yang kita kerjakan. Makanya yakinilah bahwa kita nanti masuk surga itu bukanlah karena amal kita semata, tetapi karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga dengan usaha kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat berapa saya lupa. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Ketika seorang hamba melakukan suatu kebaikan, Maha pemurahnya Allah, Maha rahmatnya Allah, Allah berikan 10 kali lipat bayarnya. Di ayat yang sama, tapi kalau hambanya melakukan keburukan, Allah kasih sanksi hanya 1. Ya. Kalau kebaikan itu 10, ganjarannya 1 kebaikan. Kalau keburukan 1 sanksi. Coba bayangkan. Bagaimana kita akan menandingi rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya mengandalkan dengan usaha kita, amal kita. Tetapi untuk syarat seseorang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu dia beramal, ya. Jangan nanti ada orang mengatakan bahwa ya, beramal sedang-sedang saja. Betul, sedang-sedang saja. Ya, karena masuk surga rahmat Allah. Ya, tapi sedang-sedang dalam artian itu apa? Apa bermudah-mudah? Tidak. Sesuai dengan ketentuannya. Sesuai dengan ketentuannya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Amal shalihat itu apa itu? Amal kita. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga, bagi mereka jannah. Di mana surga itu adalah mengalir sungai, ya, di bawah. Oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, tanpa kita menafikan amal, walaupun masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi syarat Allah memberikan rahmat kepada kita dengan usaha kita beramal. Jadi jangan kita menafikan amal, tidak melakukan amal. Kadang-kadang salah dipahami. Sama dengan seseorang ketika berbicara tentang takdir. Karena kita sudah di dalam perut ibu kita ketika berumur 120 hari itu sudah ditentukan dia menjadi orang bahagia, menjadi orang celaka, masuk surga atau masuk neraka, sudah ditentukan itu. Tapi pemahaman buruk mengatakan apa? Ya udah kita tunggu aja, nggak usah beramal. Di zaman Rasulullah, para sahabat pun juga pernah berkata kepada Rasulullah demikian. Kata Rasulullah SAW, "I'malu, beramallah kalian, karena semuanya itu akan dimudahkan." Jadi takdir itu berjalan kepada takdir yang lain. Kalau kita menunggu takdir saja, seseorang lapar, nggak mau cari makan, nggak mau bekerja, nggak mau berusaha, gimana kira-kira? Kalau kenyang, kenyang aja, entar nungguin aja. Mohon maaf kalau misalnya minum saja di depan kita ini, kalau nggak ada usaha kita untuk mengangkat, untuk membawa ke mulut kita juga nggak nyampe. Ya, ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Jadi kita berusaha maksimal, berusaha kita. Ya, selebihnya udah tawakal kepada Allah, takdir Allah itu.
akan menentukan. Ya, jadi jangan kita enak-enak aja udah nggak usah kerja, nggak usah beramal. Rezeki datangnya dari Allah, nggak usah beramal. Ya, karena udah tentukan kalau keberuntungan nanti masuk apa namanya, masuk surga, masuk neraka. Ya, saya teringat kisah di zaman sahabat Umar bin Khattab. Ya, ada seseorang mencuri. Ya, kemudian ketangkap. Mencurinya itu 1 nisab. Ya. Kemudian kata orang ini, "Ya Amirul Mukminin, kenapa saya ditangkap kemudian saya kok harus dipotong tangannya?" Ya. Bukankah saya nyolong ini karena takdir? Wah, makanya dia bilang, "Bukankah saya nyolong ini karena takdir?" Tanpa ditimpali perbuatan perkataan demikian, kata Umar bin Khattab, ya, kamu dipotong tangannya juga ini karena takdir. Nah, begituin. Ya, begituin. Kita kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Kalau misalnya kita disuruh nyebur ke laut, mau nggak? Pasti nggak mau kita. Allah berikan jalan kebaikan, keburukan. Bagi orang yang akalnya sehat, tidak akan pernah dia, kecuali ya tergelincir, tidak akan pernah dia memilih jalan yang buruk. Pasti dia akan memilih jalan yang baik. Nah, terkadang kala dalam beramal juga dibawa demikian. Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak beribadah? Ini sudah takdir saya, Pak. Nggak bisa demikian. Karena malas ya. Kalau takdir Allah, ya gara-gara dia nggak sholat, ini namanya adalah beralasan dengan takdir untuk tidak beribadah. Nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Namun jika hal itu terjadi, maksudnya apabila terjadi pemutusan silaturahim, ya, tanpa disengaja atau tidak mengharapkan yang demikian, merupakan ya adalah sesuatu hal yang wajar saja. Nah, oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa memohon karunia Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ya kita sambung silaturahim, ya. Namun jika itu terjadi dari anggota keluarga dan tanpa disengaja dan juga tidak juga mengharapkan, maka yang demikian itu adalah merupakan karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan hanya milik Allah lah karunia yang agung. Artinya di sini adalah bahwa ya yang semuanya manusia sebetulnya kehendaki ya tentu sesuai dengan fitrah manusia. Tetapi terkadang kala ya ada yang dikaruniakan ya hal-hal yang yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak menyuruh demikian, tetapi karena seorang hambanya yang memilih demikian. Ya. Nah, oleh sebab itu berbahagialah kita ketika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ya hal-hal yang sifatnya adalah senantiasa kita ya menyambung silaturahim. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tersisa waktu kita sedikit ya, berbicara tentang silaturahim, ayat-ayat di atas di dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita lihat banyak sekali ya, begitu juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh sebab itu ya, cukuplah bagi kita beberapa hadis, beberapa ayat yang tadi kita sudah bacakan tadi ya. Tentu di sini dengan faedah-faedah yang bisa kita ambil faedahnya, kandungannya yang banyak sekali untuk bisa kita jadikan ibrah. Ibrah itu adalah pelajaran ya, serta kita amalkan semaksimal mungkin ya, semampu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, insyaallah wallahu alam ya. Tapi di sini adalah segala sesuatu tetap usaha kita. Ya, tetap usaha kita. Jangan kita semuanya diserahkan kepada Allah. Allah juga menyerahkan kepada kita. Allah akan melihat usaha kita. Makanya dalam salah satu ayat di dalam surat Ar-Ra'd juga kalau nggak salah ayat berapa ya? Ayat 11 atau berapa saya lupa ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ya kecuali apabila kaum itu sendiri mau merubah nasib. Ya, jadi jangan kita nanti salah persepsi. Semuanya Allah yang atur. Ya. Allah mengajak kita berpikir, Allah mengajak kita agar hamba itu taat. Ya, bisa membedakan mana yang baik, bisa membedakan mana yang perintah, mana yang larangan. Kalau kita misalnya bertawakal seperti tadi, ini bukanlah tawakal yang benar.
banyak terjadi di antara saudara-saudara kita ya. Udah enggak usah repot-repot, ada Allah yang ngatur. Ya, Allah melihat usaha kita. Allah menciptakan baik, Allah menciptakan buruk. Nah, Allah akan melihat ya, mana yang dipilih oleh hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh untuk berbuat buruk. Tapi ketika hambanya melakukan, nah, disitulah nanti adanya jalan yang baik, jalan yang buruk. Ya. Nah, kalau seorang hamba bisa mempergunakan akalnya, tentu dia menekan sekecil mungkin, menghindari dari dia keburukan dan kemudian berusaha semaksimal mungkin agar dia berada di atas jalan kebaikan. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, baca doa ini sekarang. Ya, di hadis yang lain Rasulullah sering berdoa ketika beliau sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama Engkau. Di hadis yang lain, ya musarrifal qulub tsabbit qalbana fi ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam ketaatan. Ya, ketaatan tentu tidak apa di dalam agama ini yang dimaksud. Ya, nah dengan demikian jemaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang mudah bagi kita menempuh segala keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita di dalam mengalami sesuatu permasalahan, sehingga apa-apa yang kita alami ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, maka kita berada di atas pemahaman yang baik dan hati kita menjadi lapang, karena Islam itu adalah merupakan agama yang mudah. Tetapi di sini bukan bermudah-mudah, mudah bagi orang yang mudah, susah bagi orang yang susah. Rasulullah bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama kalian itu mudah. Ya, nah mudahnya tentu dengan cara seseorang beramal dengan ilmu, bukan seseorang beramal tanpa ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita bahas seputar pembahasan kita tentang pelajaran akhlak atau perintah ya menyambung silaturahim ketika terjadi pemutusan. Karena apa? Karena memutuskan silaturahim itu adalah haram di dalam Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal yang demikian. Sebelum saya tutup, kalau mungkin ada yang ditanya, silakan Pak kalau ada. Ya. Ya sebenarnya Pak ya, terkadang kala kita ini ada yang kurang sinkron. Entah sebab kurangnya ilmu, entah sebabnya tidak dipahami apa yang dibaca. Konsekuensi kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu kan harapan sebenarnya. Tunjukilah aku jalan yang lurus, harapan. Tapi tentu harapan itu tidak akan tercapai kalau nggak ada usaha. Makanya tadi Bapak katakan, apakah ada orang yang hasud? Ada. Ya, sebab apa? Harapan yang dia inginkan di dalam doa yang dia baca ketika salat itu belum tercapai. Dengan sebab apa? Harus di tazkiyatun nufus, namanya dibersihkan jiwa. Jadi kalau jiwa itu belum bersih Pak, ya, itu kita nggak menjamin walaupun kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah aku jalan yang lurus. Kalau semua orang memahami itu, semua orang itu mendapatkan demikian, tidak akan terjadi perbuatan syirik, tidak akan terjadi perbuatan bid'ah. Nah, sebab apa? Ya, dengan doa itu kan harapan kita. Nah, di samping doa harapan kita, usaha kita juga. Tapi kalau usaha kita tidak maksimal, istilahnya masih ada ganjalan-ganjalan di hati kita ini ya, harus ditazkiyatin nufus. Makanya dalam Islam itu ada pelajaran namanya apa? Tazkiyatun nufus, untuk membersihkan jiwa, untuk menghilang syubhat dan syahwat itu. Itu kan syubhat namanya.
Nah, makanya pelan-pelan, ya. Akhirnya kita harus mengintrospeksi diri kita ya. Kita sudah sholat, yang disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar itu sudah ada pun di diri saya ini. Saya sudah sholat. Karena banyak orang sholat, Pak, sholat itu nggak membekas. Banyak, hanya gugur kewajiban. Sementara yang dikehendaki di sholat itu apa? Itu tadi, hilangkan rasa-rasa hasad, hilangkan rasa-rasa sombong, ya, hilangkan itu semua. Tetapi ingat, kita saling bertolak belakang, saling pro kontra dengan syaitan laknatullah. Nah, oleh sebab itu banyak-banyak kita memohon pada Allah, banyak-banyak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sedikit-sedikit kita coba tazkiyah itu hati kita. Kalau itu sudah kita tazkiyah, sudah bersih, maka hilang syubhat dan syahwat. Nah, sesuai dengan harapan kita tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, itu kan doa. Doa kalau misalnya kita nggak jalankan dengan benar juga nggak langsung diterima doa itu. Ya, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Iya, tetapi dikabulkan Allah itu dengan sebab apa? Ada kunci-kunci syarat-syaratnya lalui. Nah, makanya seperti itu juga, Pak. Untuk kita mendapatkan jalan yang lurus, usaha kita, ya, dengan bersihkan hati kita, ya, tazkiyatun nufus hati kita. Nah, mudah-mudahan insya Allah. Tapi kita nggak boleh berputus asa. Ya, semuanya itu adalah usaha kita. Allah lah yang menentukan. Makanya perlu usaha dan doa itu jangan tinggalkan sama sekali. Allah berikan, ya, kebersihan jiwa kita. Mudah-mudahan tercapai apa yang kita minta di dalam sholat. Ya, berapa kali kita sholat 5 waktu, ya, 17 rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, tunjukilah aku jalan yang lurus. Tetapi kalau kita masih datang ke kuburan, masih datang ke dukun, baca ihdinas siratal mustaqim itu belum ada bekas-bekasnya. Nah, makanya perhatikan salat kita. Kalau betul-betul kita menegakkan salat, mendirikan salat, tentu hal-hal yang demikian itu ya kita jawabkan. Ya, nah barangkali Bapak itu yang bisa saya jawab, ya. Wallahu alam, kebenarannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu.